Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mesari, NIM 1930604069 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 2, angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan pesan bisnis. Langsung saja kita lihat ke videonya. Selamat menyaksikan. Penulisan pesan bisnis mencakup 3 komponen penting, yaitu perencanaan pesan bisnis, pengorganisasian pesan bisnis, dan revisi pesan bisnis. Materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan pesan bisnis. Perencanaan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Yang selanjutnya, ada tahapan perencanaan pesan bisnis. Tahap yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Mengetahui apa tujuan penyampaian pesan bisnis. Yang kedua, bagaimana menganalisis audiens. Yang ketiga, memilih atau menentukan ide. Yang keempat, gagasan atau pesan bisnis apa yang akan disampaikan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, 5. Bagaimana kita mengumpulkan fakta penting guna mendukung pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Berikutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, ada 3 pokok komunikasi bisnis, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis dengan pihak lain. Contohnya, informasi tentang produk baru, lowongan pekerjaan, dan pembukaan kantor cabang baru. Yang kedua, memberi persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut. Selanjutnya, penentuan ide pokok. Ide pokok pada dasarnya merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasa utama dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Sementara itu, hal-hal lain yang di luar ide pokok adalah ide pendukung. Selanjutnya yaitu seleksi saluran dan media. Pada umumnya, penyampaian pesan bisnis dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Dalam memilih media penyimpanan pesan bisnis perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu tingkat kepentingan, formalitas, kompleksitas, tingkat kerahasiaan, emosional, biaya pengiriman, dan harapan audiens. Materi kedua adalah pengorganisasian pesan bisnis. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Mengorganisasi pesan-pesan bisnis secara baik merupakan suatu keharusan dan sekaligus tantangan bagi komunikator. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yang baik, yaitu 1. Subjek dan penyampaian pesan bisnis haruslah jelas. 2. Semua pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. 3. Ide atau gagasan harus dapat dikelompokkan dan disajikan secara logis. 4. Semua pesan bisnis harus sudah tercakup di dalamnya. Selanjutnya, manfaat pengorganisasian yang baik. Suatu pesan bisnis tertulis yang disusun dengan baik akan membantu penerima pesan memahami pesan yang disampaikan, penghemat waktu, dan mempermudah pekerjaan komunikator dalam menyampaikan pesan bisnis. Lalu, ada juga pengorganisasian pesan bisnis melalui outline. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik, diperlukan 2 proses tahapan: mendefinisikan dan mengelola ide. Mulailah dengan mendefinisikan secara jelas apa yang ingin disampaikan kepada audiens dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens dengan baik. Susunan suatu outline dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Mulailah dengan ide pokok. 2. Nyatakan poin-poin pendukung yang penting. 3. Membuktikan ilustrasi dengan bukti-bukti. Selanjutnya, menentukan urutan dengan rencana organisasi. Untuk dapat menentukan urutannya, ada 2 pendekatan penting, yaitu pendekatan langsung
dan pendekatan tidak langsung. Materi ketiga yaitu revisi pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan agar pesan yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan yang fatal sehingga sesuai yang dikehendaki. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam merevisi pesan bisnis, antara lain mengedit isi suatu pesan dan pengorganisasiannya, mengedit gaya penulisan, dan mengedit format penulisan surat. Itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.